Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ia terlahir dengan nama Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung. Karena memang Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air karena bencana tsunami di negeri Samirah, Palestina. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran yang kelak menjadi Rasul atau yang kita kenal dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi, yang dalam Al-Quran disebut Ijal atau anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah. Dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal menjadi manusia yang cacat, yakni dengan mata yang buta sebelah. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau disusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal. Pada saat itulah negeri Samirah gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Seluruh negeri itu hancur dilibas banjir. Nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, biang Dajjal itu. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua. Di dalam gua di tengah pulau terpencil itulah Samiri dirawat oleh malaikat Jibril. Menurut sebagian riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jari malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan Raja Malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Banyak pengetahuan yang didapat Samiri dari Jibril, meski bukan dalam kata-kata. Di antara pengetahuannya adalah, setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada ruhnya. Karenanya Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibril lah yang membantunya dengan cara menempelkan sayap di atas kuburan-kuburan. Pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel menjadi penyembah patung anak sapi dari emas ketika Nabi Musa bersemedi di Gunung Tur Sina selama 40 hari. Pada usia remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak itu, Samiri punya cita-cita yang aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan, dan agar manusia menyembahnya. Ini dikarenakan Samiri punya berbagai keistimewaan berkat asuhan malaikat Jibril alaihissalam. Maka dalam perjalanannya yang pertama, Dajjal berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepadanya. Tentu saja setelah mengunjungi dan menjajal master-master sihir di Mesir, yang memang pada waktu itu profesi sihir banyak dimanfaatkan oleh para Fir'aun. Akhirnya Samiri berhasil mengalahkan guru-gurunya dalam ilmu sihir. Dengan dasar inilah, hingga kini Dajjal sebagai master sihir tiada duanya di seluruh dunia, di samping penguasaannya pada teknologi. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel, yang semula Bani Israel itu menyembah kepada Allah, lalu menjadi penyembah patung sapi dari emas akibat ulah Dajjal Samiri. Sungguh suatu prestasi yang mengagumkan. Disebut mengagumkan karena pada waktu itu ada Nabi Harun alaihissalam sebagai pembimbing rohani di tengah-tengah mereka. Dan yang jelas Nabi Musa saat itu masih hidup, hanya saja sedang bermeditasi di Bukit Tur Sina. Pada zaman Nabi Isa ia pun datang, namun diusirlah Dajjal itu oleh Nabi Isa. Namun ia berhasil menyesatkan umat. Setelah diangkatnya Nabi Isa pada usia 33 tahun, penyesatan Samiri selalu dalam urusan akidah. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, mayoritas Bani Israel tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan lahir konsep 3 Tuhan atau yang kita kenal sebagai Trinitas. Penebusan dosa, peniadaan tradisi khitan bagi laki-laki, menghalalkan babi dan riba, dan perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya. Samiri menyebarkan gagasan ini melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus atau Saul, yang kemudian mengaku dirinya sebagai Rasul. Sama seperti Samiri, Saul dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi yang menyembah anak sapi. Di samping itu juga, Saul hidup sebagai seorang filsuf pagan yang memadukan antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Tidak hanya itu saja, Saul juga membuat gereja-gereja di seluruh dunia. Inilah cikal bakal Katolikisme. Pada zaman Rasulullah SAW pun, Samiri mendatangi dan hidup dengan para sahabat. Ia memiliki nama Samaro atau Diyatul Kalbi.
Saat itu, sahabat Umar bin Khattab bermaksud untuk membunuhnya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, mereka membiarkannya untuk hidup. Karena dibiarkan hidup, Samiri leluasa bergerak menyesatkan umat. Zaman modern, peluang Dajjal untuk menyesatkan manusia secara massal semakin terbuka. Pasca Revolusi Prancis merupakan zaman baru bagi Dajjal. Humanisme, yang intinya adalah anti Tuhan, dan sebagai gantinya manusialah yang dijadikan Tuhan. Gagasan humanisme persis seperti misi Dajjal. Untuk melancarkan programnya, Dajjal memilih orang terpilih dari kalangan yang berdarah Yahudi, atau dari Nasrani tetapi masih berdarah Yahudi, atau dari luar ras Yahudi tetapi sudah teryahudikan. Dajjal berhasil mendidik putra-putra Yahudi sebagai ras terbaiknya. Putra-putra Yahudi itu antara lain Renan, yang merupakan kawan dari Muhammad Abduh, Jenderal Meiji dari Jepang, Auguste Comte Perancis, dan dua orang dari keluarga rahib Yahudi Tulen, yaitu Karl Marx dan Sigmund Freud. Tak ketinggalan seorang pendeta Nasrani bernama Friedrich Nietzsche yang murtad menjadi ateis. Ateis yaitu orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Kesemua gagasan orang-orang itu semuanya sama, yaitu ateis. Pada abad ke-19, agama Masehi di Eropa nyaris sekarat. Ia mendapat gempuran hebat, terutama dari ketiga pemikir Yahudi itu, yaitu dari Karl Marx, Freud, dan Comte. Kesimpulannya sama, agama itu hanyalah ilusi, agama itu bohong, agama merusak dan menghinakan manusia. Marx berpendapat, agama merupakan candu masyarakat, agama tidak lebih dari bayang-bayang dunia materi. Jadi yang sebenarnya ada adalah materi, dan karenanya sebenarnya agama bikinan manusia sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Freud mendefinisikan agama lebih menjijikan lagi. Menurutnya, agama tidak lebih dari nafsu birahi yang tertahan, yang tidak tersalurkan secara bebas. Dan Comte memandang agama sebagai tahap primitif dari pemikiran manusia. Karena tahap primitif manusia sudah terlewati, agama pun tak dibutuhkan lagi. Dua orang pertama, yaitu Freud dan Comte, sangat kuat pengaruhnya pada dunia ilmiah, sehingga pengetahuan ilmiah menjadi kehilangan aroma spiritualnya. Pengetahuan ilmiah yang menjadikan dunia ruhani, tak ada dunia kecuali dunia sekarang ini, yaitu dunia materi. Sedangkan Karl Marx kuat pengaruhnya pada dunia politik. Karena Marx-lah, komunisme diformalisikan dan tersebar ke seluruh alam. Baik pengetahuan ilmiah ataupun komunisme, sama-sama ateis, dan menuhankan manusia sebagai pengganti Allah. Inilah antara lain keberhasilan Dajjal dalam bidang sains dan politik abad ke-20. Kapitalisme merupakan perangkap Dajjal paling efektif. Manusia dibuat sedemikian rupa untuk menuhankan benda di samping manusia. Amerika disinyalir menjadi sarang Dajjal pada abad ini. Setelah Perang Dunia Kedua, pertarungan dunia dimenangkan oleh Amerika. Dajjal dan pasukan rahib-rahib Yahudi mengendalikan Amerika dan sekutunya. Stempel Dajjal ada pada mata uang dolar Amerika. Bintang Daud memenuhi simbol-simbol instansi dari militer sampai hiburan. Televisi pun menjadi sarana efektif kampanye Dajjal dan Yahudi. Demikianlah, Dajjal dan Yahudi untuk sementara ini berada dalam puncak kemenangannya. Tak satu sektor pun yang tak tersentuh oleh Dajjal. Sampai-sampai Amerika pun mereka ganti dengan nama Dajjal Samiri, kemudian disingkat Sam, yang merupakan kependekan dari Samiri. Mereka ingin disebut Uncle Sam atau negeri Paman Sam. Dalam simbolnya, Uncle Sam digambarkan seseorang yang berseragam rahib Yahudi, menggunakan tudung laken, berjenggot dan berkumis tebal serta mengenakan setelan jas dan dasi. Namun di balik itu, kekuatan Muslim yang sejati, yang mendasarkan pada iman mulai tumbuh dan berkembang. Orang-orang Islam dari berbagai kalangan mulai bergairah mengamalkan agama. Masjid-masjid sedikit demi sedikit mulai dipenuhi jamaah. Dari segi politik, kaum muslimin kini telah merangkak menuju kepemimpinan Khilafah ala Minhajin Nubuwah, suatu sistem politik yang pernah ada pada zaman keemasan. Walau belum menampakkan hasil secara politik, tapi sesungguhnya keberhasilan itu ada. Namun kekuatan itu mengalir laksana air, pelan, lembut namun pasti, tengah menuju kepada kekuatan dahsyat. Imam Mahdi Al-Muntadhar, yang dulu masih menjadi pertanyaan bagi sebagian kaum muslimin, kini kepemimpinan itu menjadi lebih mungkin terwujud dalam waktu dekat.
Semakin banyak kaum muslimin yang optimis akan kedatangan Imam Mahdi sebagaimana dijanjikan oleh hadis Nabi. Kelak, Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin yang beriman mula-mula akan menaklukkan Mekah, yang kini dikuasai oleh Wahabisme Salafisme, yakni suatu gerakan yang banyak memecah belah kaum muslimin daripada mempersatukannya. Suatu gerakan yang banyak menguasai masjid dengan masalah fikihnya, dengan cara menyakiti umat dan sedikit pun tidak mampu membendung arus kristenisasi. Lebih banyak mengeluarkan umat Islam keluar Islam dengan cara menuduh bid'ah daripada memasukkan orang kafir ke Islam, atau paling tidak memasukkan orang Islam ke dalam Islam sendiri. Setelah menaklukkan Wahabi dan Salafi di Jazirah Arab, Al-Mahdi akan menaklukkan Persia, pusat Syiah dan bid'ah terbesar di dunia. Bahkan Dajjal kelak akan keluar di negeri ini, yakni di negeri bagian Isfahan Persia. Turki sekuler menjadi sasaran selanjutnya. Dalam struktur Masonic internasional, Turki dimasukkan sebagai suku ke-13 dari ras Yahudi. India menjadi target selanjutnya. Inilah pusat kegelapan dunia di zaman modern. Saat orang telah meninggalkan penyembahan pada binatang, India masih saja menyembah binatang, sapi, monyet, dan ular diyakini sebagai tuhan-tuhan mereka. Kalau saja tiada orang-orang dakwah, India merupakan miniatur bangsa kuno di abad modern. Suatu saat, pada masa Imam Mahdi, 1 miliar penduduk India akan masuk Islam. Target selanjutnya adalah bangsa Kiroman. Demikianlah Nabi Muhammad menyebutnya. Nabi menyebutnya ciri-ciri orang Kiroman adalah bermata sipit. Ini mengisyaratkan kepada bangsa-bangsa yang berada di Asia Timur. Akhirnya Imam Mahdi dengan dibantu oleh Isa bin Maryam akan mendatangi Roma, pusat Katolik dan pusat bid'ah dalam tradisi agama Abraham. Pada saat inilah, Isa dan kaum muslimin yang beriman akan bersemangat menghancurkan salib sebagai simbol kemusyrikan dan merupakan bid'ah besar dalam tradisi Abrahamik. Selain itu, mereka juga akan memusnahkan babi yang pernah dihalalkan oleh Paulus, pendiri Katolik. Pada saat inilah seluruh orang-orang Nasrani akan berduyun-duyun masuk Islam. Setelah peristiwa ini, manusia terbagi menjadi dua, yaitu Islam dan Yahudi. Mengapa demikian? Karena seluruh manusia telah memeluk Islam, kecuali bangsa Yahudi. Bangsa yang kini tidak lebih 12 juta ini memilih mati daripada harus memeluk Islam. Akhirnya, mereka dibunuh oleh kaum muslimin tanpa terkecuali. Hingga akhirnya, kaum Yahudi lari terbirit-birit dan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Anehnya, saking bencinya batu dan pohon itu atas orang-orang Yahudi, mereka pun memberitahukan tempat persembunyian Yahudi, kecuali pohon Golgot, karena ia merupakan pohon Yahudi. Pada penaklukan Roma itu pula, Dajjal, si pengecut, keluar dari persembunyiannya. Dalam hadis disebutkan, Yakhruju Dajjal min Isbahan ma'a sab'ina juludan minal Yahud. Akan keluar Dajjal beserta 70.000 pasukan Yahudi di Isbahan. Dajjal akan menyerang Syam Palestina, menghancurkan pasukan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Pada waktu itu, setelah sholat subuh, jamaah masjid yang dipimpin oleh Imam Mahdi keluar. Sementara Dajjal bermaksud menyerangnya. Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Dajjal. Kedua pasukan itu pun bertemu, terjadilah perang campur. Hingga akhirnya, seperti yang diceritakan di atas, ketika pasukan Yahudi mulai keteter, Dajjal bermaksud melarikan diri. Namun, ia kebergok oleh Isa bin Maryam di gerbang Lut Palestina. Saat berhadapan dengan Isa bin Maryam, badannya mendadak meleleh seperti lilin yang terkena api, atau dalam riwayat lain, seperti garam terkena air. Maka setelah itu, musnahlah sejarah Dajjal yang bercokol membuat fitnah dan bid'ah selama lebih dari 4.500 tahun. Pasca pembunuhan Dajjal, dunia diliputi keamanan dan kedamaian. Kemakmuran material dan spiritual mendapat titik temu. Dunia dipimpin oleh seorang yang adil, kuat dan soleh. Itulah Al-Mahdi. Dialah khalifah terakhir kaum muslimin dan dunia. Wallahu a'lam bishawab.